guys. Lanjut ah. Enak guys. Halo pemirsa semuanya, menemani waktu santai Anda, Mancing Boys kali ini akan kembali berpetualang di Pantai Ngeliep, Malang Selatan. Dimana di episode sebelumnya trip mancing saya kurang beruntung, dikarenakan cuaca sedang tidak bersahabat. Kali ini saya bersama teman-teman Jigging Malang Selatan akan trip mancing mengembara ke tengah samudra. Tepat jam 6 pagi, kami semua sudah lepas landas dari bibir pantai langsung menuju tujuan spot yang pertama. Semoga saja hari ini cuaca bagus dan mendapatkan strike tentunya. Kurang lebih 30 menit perjalanan, akhirnya kami tiba di spot yang pertama. Baru saja beberapa menit menurunkan umpan, tiba-tiba salah satu dari tim kami yaitu Mas Diki sepertinya sedang strike. Belum 5 menit bro, Mas Diki langsung strike bro. Waduh cepat, wah cepat. Ya, ternyata mocel pemirsa. Cari lagi yang besar Mas Diki. Haha. Kemudian nampak di belakang Dokter David sepertinya sedang fight dengan ikan. Oke Pak Dokter strike. Dan benar, Pak Dokter strike. Mocel, boncos dino. Sana contohnya. Setelah beberapa menit, akhirnya ikan cablak berhasil landed. Cablak. Oke. Terlihat di langit sisi sebelah timur, matahari pagi belum sepenggalah meninggalkan singgasananya. Saya pun langsung menurunkan metal jig. Sementara teman-teman yang lain terus memainkan joran masing-masing. Cuaca pagi ini sangat bagus, di mana angin laut yang begitu semilir, ombak yang landai, serta arus air yang tidak begitu deras. Hal inilah yang membuat kami semua tetap konsentrasi menunggu sambaran ikan target. Kurang lebih 30 menit, belum juga ada sambaran, akhirnya kami bergeser pindah spot yang kedua. Setelah sampai di spot yang kedua, kami semua langsung menurunkan umpan. Terlihat di bagian belakang, Dr. David dengan stamina yang full sedang memainkan jiggingnya. Cari yang besar lagi Pak Dokter. Haha. Tiba-tiba joran milik Mas Sofyan begitu melengkung. Strike. Jangan dong. Jangan. Ketok. Itu ketok. Ini apa babangnya? Oh Ruby ternyata. Setelah beberapa menit melakukan perlawanan, akhirnya seekor Ruby berhasil landed. Ruby bagong. Oke. Wih, lumayan rek. Selamat. Tak ada trik-trik khusus untuk mancing Ruby Sniper ini. Untuk mendapatkan strike ikan ini, biasanya kami menggunakan dua teknik, yaitu jigging dan dasaran. Kedua teknik ini sangat ampuh untuk mendapatkan ikan Ruby Sniper. Selain memiliki tenaga yang lumayan kuat, Ruby Sniper pun memiliki perpaduan warna yang menarik. Wajar jika ikan ini menjadi salah satu target angler saat mancing di laut.
pokoknya mewah, pakai sashimi. Potongan daging ikan tongkol adalah salah satu jenis umpan yang paling sering dipakai oleh para pemancing di daerah kami, yaitu dijadikan filet dengan ukuran kecil karena sisi luar ikan berwarna perak mengkilat yang memantulkan cahaya, sehingga menarik perhatian ikan target. Memilih umpan untuk mancing di laut juga membutuhkan pengalaman untuk melihat umpan yang sesuai dengan spot serta ikan target. Jurus andalan. Tutorial mancing ruby. Kalau pengen strike, nggak pengen ganti dasarnya kayak gitu, ini taruh di asis. Nanti bilangnya jigging strike-nya. Kamu sih silang, karena mental jigging dok. Kemudian Dr. David terlihat kembali strike. Ikan apakah gerangan? Oh, ikan ruby sniper berhasil landed. Wih, wah, oke, lumayan saya dulu. Ikan mempesona dengan warna merah menyala bercampur orange memang menjadi ciri khas dari ruby sniper yang jadi salah satu ikan target primadona bagi pemancing. Ruby sniper masih termasuk ke dalam spesies kakap dan merupakan tipe ikan yang berhabitat di terumbu karang. Berbeda dengan keluarga kakap lainnya, ruby sniper lebih cenderung mendiami kawasan air laut dengan kedalaman 90 hingga 400 meter. Ikan bersisik merah merupakan tipe ikan yang cenderung menetap pada ekosistem karang-karang, bukan tipe pengarung seperti ikan predator. Keren bos. Sepertinya di spot ini sudah mulai ramai sambaran. Terbukti baru saja saya menurunkan umpan, dalam hitungan menit saya langsung mendapatkan sambaran. Ya, mocel pemirsa. Haha, belum rezeki, baiklah. Saya pun kembali menurunkan metal jig. Dalam hitungan detik, umpan jig saya kembali disambar. Strike! Lumayan gede, lumayan gede. Kali ini saya tidak akan membiarkan lolos. Dengan penuh hati-hati, saya meladeni perlawanan ikan ini. Akhirnya ikan mangla berhasil landed. Mangla. Mangla segini udah gede, bro. Apalagi pakai UL, rasanya itu mantap. Ini biasanya size-nya kecil-kecil, bro, segini-gini. Cuman kalau di kedalaman 100 lebih, dia itu bisa besar kayak gitu. Artinya ikan ini aktif malam hari. Jadi jigging malam hari itu biasanya seringnya dapat ikan ini. Tapi ya karena mungkin ini lautnya itu dalam sekali, jadi dia siang hari pun mau makan. Ikan nokturnal ini kan kelihatan dari matanya ini kan gede-gede. Keren, bos. Belakang double strike, belakang double strike. Baru saja saya memasukkan ikan mangla ke dalam box, tiba-tiba Kapten David dan Mas Sofyan sedang strike. Loh, coy, kok lucu gimana? Ingat, terlalu pagi untuk senyum. Oke. Oh, iki. Bisa strike orang. Nampak Kapten David terlihat cukup tenang meladeni perlawanan ikan dengan teknik handle-nya. Strike. Emangnya dia Pak Kapitan ya, strike.
Pak Kapiten ini saya oleh sitok iki lho Jan. Jan kebat. Teknik mancing handland atau teknik pancing ulur merupakan sebuah teknik mancing di mana sebuah senar pancing dipegang dengan tangan dan diulur sampai ke kedalaman tertentu yang ditaksir terdapat target ikan yang dipancing seperti ikan kerapu, kakap merah, dan sebagainya yang merupakan ikan karnivora. Teknik pancing ulur merupakan salah satu cara memancing tertua yang dipraktikkan seluruh dunia. Mancing teknik handland ini tidak menggunakan piranti modern seperti joran dan reel. Setelah beberapa menit, akhirnya seekor ruby sniper berhasil landed. Ruby. Wish. Berong tahu tuh narik uang ini sih. Kowe sik sitok ya. Kalau Sementara Mas Sofyan masih terus menggulung reel serta memainkan joran untuk menaikkan ikan. Loro rek isi rek. Oh, double strike. Ikan kerapu dan baby cablak berhasil landed. Kerapu sama anakan apa itu? pater Anakan ini cablak. Pemandangan laut yang begitu luas memberikan kesan bebas dan menenangkan. Tak hanya itu saja, laut juga bisa memberikan ketenangan saat pikiran dan suasana hati sedang kelabu. Berbicara keindahan alam yang satu ini memang tak ada habisnya. Laut memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi wisatawan. Keheningan, deburan ombak, dan angin sepoi-sepoi yang membuat setiap orang kagum akan suasananya. Ada banyak hal dan teknik yang harus diperhatikan untuk memancing di laut supaya menghasilkan tangkapan yang memuaskan. Dari mulai pemilihan waktu yang tepat, faktor cuaca, lokasi spot, pemilihan umpan, dan teknik mancing di laut. Pemilihan waktu yang tepat yang sangat berpengaruh dengan hasil dari tangkapan yang akan kita peroleh. Tak ketinggalan, peralatan joran dan reel betul-betul ready ketika mancing di laut lepas. Pada dasarnya, setiap teknik mancing membutuhkan spesifikasi piranti yang berbeda, kemudian berdasarkan target ikan akan menyesuaikan dengan kekuatan piranti yang nantinya akan digunakan. Menjelang siang hari ini, cuaca laut masih bersahabat, di mana arus kecil dengan ombak yang landai serta cuaca yang cerah. Semoga saja hari ini rezeki buat kami. Langsung, mari diburi langsung strike guys. Kemudian di bagian tengah perahu terlihat Mas Diki sedang memainkan joran. Strike. Ojo ngomong sih. Ketiwasan kayak aku mana ya? Oke. Lumayan rame nih bro, tengah hari bro. Strike-nya bergantian. Rame dibully bro. Seekor ruby sniper berhasil landed. Dekat mang kalau lihat api sing api aja nih. Oke. Oke. Bos. Ini pakai metal jig 200 gram. Mentalnya sudah terselamatkan ini. Nggak jadi korban pembulian lagi. Nggak jadi kebanyakan. Nampaknya di spot ini ikan sedang aktivitas tinggi. Baru saja saya menurunkan umpan metal jig, spontan umpan saya langsung disambar ikan. Strike. Bingung karena dewe ta. Kancane lo gak popo. Strike lagi. Tubi. Beginilah serunya mancing rame-rame, saling membuli satu dengan yang lain. Haha. Rame lapung. Ya mesti tapi.
Gendeng. Ternyata semono ya. Tarikan ikan ini lumayan merepotkan saya. Kudu iki. Berat. Lumayan guys. Enak guys. Manuver kenceng. Mana ya gue. Setelah beberapa menit, akhirnya seekor belereng berhasil landed. Nih, pakai metal jig 200 gram. Ini kalau di sini nyebutnya belereng, bro. Giginya lumayan tajam itu. Tarikannya mantap. Keren tarikannya, bro. Ini view gratis nih, banyak lumba-lumba, bro. Lihat. Nanti kelihatan punggungnya nanti. Sepertinya ikan lumba-lumba itu sedang mencari perhatian kami. Haha. Sehat-sehat ya lumba-lumba. Nanti kelihatan. Nah, itu kelihatan kan. Tuh. Lumba-lumba. Kemudian saya pun melanjutkan untuk ke jigging kembali. Baru saja metal jig saya turunkan, spontan umpan saya langsung disambar ikan. Strike. Dengan hati-hati saya terus meladeni perlawanan ikan ini. Sepertinya lumayan besar, sampai membuat saya hampir kerepotan. Ikan apa gerangan? Yah, mocel pemirsa. Mungkin belum rezeki. Saya akan coba cari lagi. Tiba-tiba joran milik Mas Diki begitu melengkung. Strike. Sepertinya ikan besar pemirsa. Mencolot. Gak tahu strike apa Mas Diki ini, bro. Cuma tadi nyambernya itu udah di tengah-tengah dia. Ayo Mas Dik, ayo mencolot. Lo, dur lo. Yah, ternyata tersangkut perahu sebelah pemirsa. Hahaha. Cuaca hari ini benar-benar cerah pemirsa, di mana sinar matahari di siang ini begitu terik. Nampak birunya air laut memantulkan sinar matahari hingga membuat mata sedikit agak silau. Akhirnya saya putuskan untuk istirahat makan siang. Selamat makan pemirsa. Oke, sarapan dulu. Ayam, terus kerang sama tempe, terus kerupuk. Bismillah. Nikmatnya makan di momen seperti ini rasanya memang benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika saya sedang makan, tiba-tiba saja Mas Diki strike. Woi, oke belereng. Ya, ternyata mocel pemirsa. Cari lagi yang besar Mas Diki.
Saya pun kembali melanjutkan makan siang. Haha. Setelah selesai makan siang, saya pun melanjutkan jigging. Kejernihan air laut perlu menjadi perhitungan ketika kita mancing di laut. Banyaknya sampah akan menyebabkan ikan berkurang. Waktu terbaik adalah ketika air laut bening dan berwarna biru terang, serta matahari bersinar terik kalau siang hari. Pemilihan waktu yang tepat untuk mancing di laut sangat berpengaruh dengan hasil dari tangkapan yang akan kita peroleh. Arus kencang maupun pelan mempengaruhi beban pada lure tersebut ketika kembali ditarik menuju permukaan air. Metal jig berukuran 80 hingga 200 gram seolah bertambah berat 2 kali lipat dan tentu lumayan menguras tenaga kami di atas perahu. Bak gayung bersambut, sergapan seekor ikan dari dalam air menimbulkan ketegangan usai beberapa kali percobaan jigging yang dilakukan oleh Pak Dokter. Terlihat joran milik Pak Dokter ini begitu melengkung, sementara kedua tangannya sedang menahan perlawanan ikan dengan sesekali memainkan irama menggulung reel. Entah ikan apa yang menyambar jig miliknya. Waduh. Awas, mantap. Setelah cukup lama melakukan perlawanan, samar-samar ikan sudah mulai terlihat. Oh, ikan hiu treasure. Nampak sedang melayang-layang hampir mendekat di permukaan air. Ternyata metal jig milik Pak Dokter mengenai ekor hiu treasure ini. Akhirnya dengan dibantu Kapten David, metal jig milik Pak Dokter berhasil terlepas dan terselamatkan. Hiu treasure pun kami rilis. Saya tadi ngeri sama jorannya bro, soalnya bendingnya itu udah maksimal, takutnya patah. Tapi ya mungkin feelingnya Mas David dapat sama jorannya itu, jadi dia berani aja tarik terus. Tarikannya jos ya, kayak narik watu. Lah kok di unit treasure berat ini. Setelah berhasil menyelamatkan hiu treasure, saya pun kembali jigging. Ikan-ikan predator laut dalam akan lebih agresif pada saat arus bawah laut sangat kencang. Kondisi tertentu mengharuskan penggunaan umpan besar agar umpan lebih mudah sampai ke dasar. Sementara ukuran senar yang kecil akan memperlancar turunnya umpan karena dapat membelah arus secara maksimal. Yang kemudian benang akan berada pada posisi tegak lurus. Ketika matahari sudah condong ke barat, perlahan kondisi arus berubah lumayan kencang, yang mengakibatkan ombak mulai bergelombang. Matahari pun semakin condong ke arah barat. Kami segera menepi ke pantai untuk menyudahi trip mancing hari ini. Ibarat air laut di pantai, meski ia kadang pasang dan surut, percayalah, rasa air laut itu tidak akan berubah. Saksikan petualangan kami di episode selanjutnya. Mancing Boys, keren bos!